Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Baik anak-anak, perkenalkan nama saya Muhammad Al-Amin atau akrab disapa Pak Amin. Dan kali ini pada kelas 11 mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam akan saya ampu selama 2 semester ini, baik untuk kelas 11 IPA, 11 IPS maupun 11 agama. Langsung saja untuk materi yang pertama pada bab 1, yakni mengenai Daulah Abbasiyah. Nah, di dalam bab 1 Daulah Abbasiyah ini ada 7 poin yang akan kita bahas, akan kita pelajari bersama. Yang pertama yakni mengenai sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Kemudian khalifah-khalifah Daulah Abbasiyah. Yang ketiga periode pemerintahan Daulah Abbasiyah. Yang keempat penyebaran wilayah Islam masa Daulah Abbasiyah. Yang kelima perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan. Yang keenam sistem pemerintahan Daulah Abbasiyah. Dan yang terakhir kemunduran Daulah Abbasiyah. Baik, masa pemerintahan Islam setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam digantikan oleh Khulafaur Rasyidin. Nah, siapa saja Khulafaur Rasyidin? Ya, ada 4: Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian dilanjutkan oleh Daulah Umayyah. Kemudian yang ketiga dilanjutkan oleh Daulah Abbasiyah. Nah, jadi Daulah Abbasiyah merupakan pemerintahan ketiga setelah wafatnya Rasulullah. Sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Pendiri Daulah Abbasiyah sendiri merupakan Abu Al-Abbas Asy-Syafa bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Masa pemerintahan Daulah Abbasiyah sendiri dimulai pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan 656 Hijriah atau 1258 Masehi, sekitar 5 abad atau 500 tahun. Kemudian Daulah Abbasiyah sendiri dinamakan Daulah Abbasiyah karena merupakan keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib yang merupakan paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pusat pemerintahan Daulah Abbasiyah sendiri berada di kota Baghdad di Irak. Nah, yang kedua khalifah-khalifah Daulah Abbasiyah. Sebenarnya khalifah-khalifah pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah ini banyak sekali. Namun karena terbatasnya waktu kita hanya membahas 4 khalifah. Yang pertama yakni Khalifah Abu Al-Abbas Asy-Syafa, yang kedua Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, yang ketiga Khalifah Harun Ar-Rasyid, dan yang keempat Khalifah Abdullah Al-Ma'mun. Abu Al-Abbas Asy-Syafa kemudian digantikan Abu Ja'far Al-Mansur. Beliau memiliki sifat dan kepribadian yang kuat, tegas, berani, cerdas, dan memiliki pemikiran cemerlang. Beliau dibaiat menjadi khalifah pada usia 36 tahun. Masa pemerintahannya 21 tahun, yakni mulai tahun 754 sampai 775 Masehi. Pusat pemerintahan pada masa Abu Ja'far Al-Mansur yakni di kota Baghdad. Jadi masa pemerintahan Daulah Abbasiyah dipindahkan ke Baghdad pada tahun 762 Masehi. Fokus pemerintahan pada masa ini yakni membuat kebijakan-kebijakan konsolidasi dalam bidang militer dan pemerintahan. Juga membuat lembaga-lembaga eksekutif dan yudikatif serta mengangkat seorang wazir, penasehat atau menteri. Kemudian beliau meninggal pada usia 63 tahun karena sakit dalam perjalanan ketika menunaikan ibadah haji pada tahun 158 Hijriah. Khalifah yang ketiga yakni Khalifah Harun Ar-Rasyid. Nama lengkap Harun Ar-Rasyid bin Al-Mahdi. Lahir di Rai tahun 142 Hijriah atau 766 Masehi. Nama ibu beliau Al-Haizuran. Nama ayahnya Muhammad bin Mansur Al-Mahdi.
Beliau merupakan khalifah kelima pada pemerintahan Daulah Abbasiyah. Harun ar-Rasyid juga memiliki sifat dan kepribadian yang taat agama, soleh, dan juga dermawan. Harun ar-Rasyid dipilih menjadi khalifah pada bulan September tahun 786 Masehi saat beliau berusia 20 tahun. Masa pemerintahannya dimulai pada tahun 786 Masehi sampai 803 Masehi. Pencapaian pemerintahan pada masa Harun ar-Rasyid yakni membangun rumah sakit, lembaga pendidikan dokter, dan farmasi atau obat-obatan. Kemudian pemerintahan Harun ar-Rasyid merupakan the golden age of Islam atau masa kejayaan atau masa keemasan Islam, baik dalam bidang ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya, dan kesejahteraan. Jadi pada masa Harun ar-Rasyid ini Islam sangat berkembang. Harun ar-Rasyid meninggal pada tanggal 23 Maret tahun 193 Hijriah atau tahun 809 Masehi di Tus, Khurasan. Dan khalifah yang terakhir yakni Khalifah Abdullah Al-Ma'mun. Nama lengkap beliau Abdullah Abu Abbas Al-Ma'mun. Lahir pada tanggal 15 Rabiul Awal tahun 170 Hijriah atau tahun 786 Masehi. Nama ibu beliau Marajil binti Ustad. Kemudian nama ayahnya Harun ar-Rasyid. Jadi Abdullah Al-Ma'mun ini anak dari Khalifah Harun ar-Rasyid. Abdullah Al-Ma'mun merupakan khalifah ke-7 pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah. Sifat dan kepribadian beliau yakni dermawan, soleh, moderasi, adil, dan cinta pada puisi atau syair. Beliau dibaiat atau dipilih menjadi seorang khalifah pada tahun 813 Masehi. Masa pemerintahan Abdullah Al-Ma'mun selama 20 tahun. Pencapaian dalam pemerintahannya yakni mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, pembentukan badan negara, membangun majelis munazarat, dan penertiban administrasi negara. Beliau meninggal pada tahun 833 Masehi dalam usia 46 tahun. Nah, baik anak-anak, ini tadi pembahasan tentang sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah dan beberapa khalifah-khalifah yang ada pada Daulah Abbasiyah. Saya harap anak-anak bisa memahami. Bila perlu dicatat di buku tulisnya masing-masing sebagai catatan bahan untuk belajar. Apabila ada pertanyaan, silakan nanti bisa menghubungi nomor saya atau bisa kita interaksi bersama di WA grup kelas masing-masing. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.